Oke, terkait tuduhan yang dakwaan copy paste pasal 340 dan 38 itu seperti apa, Pak? Nah, ini yang sebenarnya salah kaprah ya. Karena ini kan adalah tindak pidana sejenis tindak pidana pembunuhan. Yang membedakan di antaranya adalah pada 340 itu ada perencanaannya terlebih dahulu. Itu karena ini peristiwa yang sama, ukurannya itu kesamaannya dan perbedaannya yaitu di proses perencanaan. Gitu. Bu, JPU menanggapi kalau misalkan kuasa hukum kurang cermat dalam subsider dan primer itu gimana? Itu hak dari DPU ya, tapi yang jelas dari kami sudah cermat dan kami juga sudah membaca dengan teliti surat dakwaan tersebut, makanya kami melakukan eksekusi terkait dengan dakwaan tersebut. Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News, masih membahas kasus Subang. Ini kita sudah persidangan yang ketiga ya teman-teman, dan ya seru banget ya. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwasanya ya dugaan kita sudah benar ya teman-teman, bahwasanya 100% untuk dakwaan dari JPU itu sudah benar ya. Dakwaan dari JPU itu sudah benar dan 100% ya, 100% eksepsi dari Pak Rohman akan ditolak ya teman-teman. Jadi memang di situ sudah sangat jelas dikatakan oleh jaksa penuntut umum bahwasanya untuk Pak Rohman kurang cermat ya, dan juga sangat keliru gitu ya atas penilaian dari dakwaan tersebut. Di situ sudah terang juga dikatakan bahwasanya di situ memang ada perencanaan juga gitu ya di 338 tersebut. Namun perencanaan di sini antara 338 dan juga 340 itu berbeda ya teman-teman. Jadi kalau di pasal 338 itu atau di dakwaan subsidiar itu menjelaskan bahwasanya ada perencanaan namun tujuannya berbeda gitu ya. Di situ perencanaannya diduga hanya untuk menakut-nakuti, tidak untuk membunuh gitu. Berbeda dengan yang 340 nantinya yang utama. Di situ harus dibuktikan kalau 340 atau yang primer itu harus dibuktikan bahwasanya di situ ada perencanaan untuk membunuh gitu. Jadi di situ sudah sangat jelas, kita sebagai orang awam pun harusnya bisa menerima ya, akal sehat untuk penjelasan dari jaksa penuntut umum ya. Dan di sini juga tentunya akan sangat mudah ya dipahami untuk hakim juga bahwasanya eksepsi akan ditolak ya teman-teman, dan tentunya persidangan akan terus dilanjutkan. Dan tentunya di hari Jumat nanti keputusan hakim ya akan menerima atau menolak, dan situ sesuai nalar kita sendiri juga sudah sangat jelas ya bahwasanya eksepsi tersebut memang sangat jelas akan ditolak, dan memang di situ ada kekeliruan ya dari pengacara Pak Rohman menanggapi daripada dakwaan tersebut gitu. Karena memang di sini bisa masuknya ke dua pasal ya. Pasal 338 yaitu pembunuhan biasa atau spontanitas gitu kan ya. Dan juga di situ untuk hukumannya maksimal 15 tahun penjara ya. Berbeda tentunya dengan 340 yang nanti akan dibacakan tentang dakwaan primer, di mana di situ hukuman yang paling berat adalah hukuman mati, seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara ya. Jadi kalau menurut gue sudah masuk akal banget. Makanya dari kemarin kita juga tentunya mungkin sudah tahu bahwasanya eksepsi tersebut bakal ditolak ya teman-teman. Karena gue yakin banget bahwasanya jaksa penuntut umum sudah benar-benar tidak sesuai apa yang dikatakan Pak Rohman. Pasti yang namanya jaksa penuntut umum pasti sudah menyiapkan antara primer dan subsidiar itu udah pasti berbeda gitu. Jadi kalau menurut gua nggak masuk akal kalau misalnya Pak Rohman itu bilang bahwasanya JPU itu ngasal gitu ya. Namun di sini sudah teman-teman lihat sendiri bahwasanya dari pihak Pak Rohman masih kekeh ya bahwasanya dia atau mereka sudah teliti gitu ya. Namun gue setuju 100% bahwasanya dari pihak Pak Rohman di sini ada kekeliruan ya, bahwasanya seperti copy paste sama aja, padahal enggak, tujuannya perencanaannya berbeda. Di sini perencanaannya tentunya yang pertama di subsidiar itu bukan untuk membunuh gitu kan, namun terjadi spontanitas sehingga akhirnya membunuh gitu. Itu masuknya pasal 338.
Berbeda tentunya masuk ke pasal 340-nya yang memang sebenarnya semua sudah terencana. Jadi benar-benar nanti kalau misalnya tidak masuk 340 minimal masuk 338, kan itu sudah sangat jelas ya teman-teman. Nanti bagaimana Bang Pak Yosef, apakah bersalah atau enggak kan gitu ya. Itu kan nanti kan ditentukan di persidangan ya teman-teman. Makanya di sini nanti kita akan mengorek terus Danu gitu. Apa Danu sudah 100% bisa dipercaya atau enggak, apakah ada bukti-bukti tertentu yang bisa menguatkan pernyataan Danu, ataukah memang Danu ini masih ada kebohongan dan masih ada pelaku-pelaku lain yang belum terungkap. Itu kan harus benar-benar dicecer ya. Di sini kan kita mencecer para tersangka gitu ya, tidak membela para tersangka yang manapun, baik itu Pak Yosef, Bu Minari Abi maupun Danu itu sendiri gitu kan. Semuanya harus dicecer sama jaksa penuntut umum gitu. Nanti akan ditanya-tanya lebih lanjut seperti itu kan, seperti apa dia nanti gitu kan ya. Tekanan yang diberikan oleh JPU seperti apa kepada Danu, tekanan yang diberikan JPU seperti apa nih kepada Pak Yosef, itu seru nanti di situ ya teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan apa nanti yang bakal memojokkan Pak Yosef sehingga dia tidak bisa berkata-kata, dan juga pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang juga akan diberikan kepada Danu sehingga Danu ini nggak bisa berkata-kata nih di depan JPU gitu kan. Tentunya di sini JPU juga pastinya bisa melihat ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah nanti Pak Yosef ini bisa menjawab dengan gamblang dengan apa yang diketahui, ataukah nanti terlihat Danu apakah nanti akan gugup atau seperti apa. Kan nanti hakim, jaksa dan semua orang yang ada di situ akan melihat ekspresi ya. Makanya di sini kita juga mungkin sebagai netizen, mungkin sebagai juga pengawal kaus Subang ya, tidak hanya mungkin melihat pernyataan Danu secara mentah-mentah, kita lihat ekspresinya juga gitu kan. Kita juga sebagai orang awam kita coba nilai nih gitu kan. Bagaimana ekspresi Pak Yosef ketika nanti menjawab pertanyaan, bagaimana ekspresi Danu ketika nanti menjawab pertanyaan, apakah di situ ada raut wajah atau gerak-gerik yang mencurigakan gitu kan, apakah nanti terlihat gitu kan, apakah mereka benar-benar ada pernyataan yang bohong atau enggak gitu. Nah di sini kita harus nilai ya teman-teman secara subjektif dari semua para tersangka gitu. Begitu juga nanti jika Bu Min, Argi dan Abi sudah ada di persidangan gitu kan, nanti kita juga akan nilai nih sebagai pengawal kaus Subang, secara individu kita harus menilai mereka semua gitu, tidak memihak kepada para tersangka, tapi benar-benar menilai secara individu. Kita menilai lagi gitu kan, apakah Danu ini benar-benar sudah jujur atau enggak, atau adakah yang masih ditutup-tutupi kan kayak gitu. Ataukah nanti lihat Pak Yosef nih wajah gimmicknya apakah terlihat jujur atau enggak, kita bisa menilai sendiri gitu ya teman-teman kayak gitu. Tentunya dari setiap kita individu manusia pasti punya intuisi, jadi teman-teman juga bisa menilai secara intuisi dari teman-teman sendiri kan kayak gitu. Mungkin juga lebih bagus lagi ada teman-teman yang bisa membaca gerak-gerik tubuh atau segala macam yang mungkin belajar di psikologi atau segala macam, itu lebih bagus ya, ada ilmu pengetahuannya, dan juga mungkin ada yang cara batin atau seperti apa, dan itu macam-macam orang keilmuannya yang bisa menilai daripada seseorang ya teman-teman. Jadi intinya di situ untuk persidangan sudah sangat jelas, kita orang awam pun juga bisa menilai bahwasanya untuk eksepsi bakal ditolak dan persidangan akan berlanjut gitu. Jadi kita menunggu tentunya Danu ini hadir. Nanti Danu ini hadir kayak gimana Bang? Tentunya Danu ini hadir sesuai apa yang dikatakan oleh perencanaan ya, oleh perencanaan jasa penuntut umum dan juga LPSK, bahwasanya Danu akan diposisikan sebagai saksi ya, sebagai saksi karena dia posisinya sebagai JC. Jadi dia sebagai saksi dulu memberikan kesaksian kepada Pak Yosef, selanjutnya dia baru akan diposisikan sebagai terdakwa gitu ya. Namun dia posisinya sebagai justice kolaborator. Justice kolaborator itu gimana Bang? Apakah masih mendukung atau enggak gitu kan ya? Apakah tersangka ini harus didukung? Bahwasanya Danu ini kan sudah membuat kesalahan fatal, bahkan 2 tahun telah berbohong gitu kan ya. Tentunya di sini kalau misalkan menentukan yang berhak atau enggak Danu ini ya tentunya dari LPSK itu sendiri gitu kan ya, dan mereka sudah membuat penelitian bahwasanya Danu ini memang berhak untuk mendapatkan JC. Namun kan nanti di sini yang menentukan dia
sah atau enggaknya kan tentunya tetap hakim ya teman-teman. Kalau misalkan dianggap tidak sah, ya bagi teman-teman yang tidak mendukung pun ya santai aja. Kalau gue pribadi ya dari dulu ya kalau mendukung pun itu untuk mengungkap ya, walaupun agak kecewa juga karena setelah menjadi JC justru malah diumpeti danunya gitu kan. Kalau gua kan justru mau bongkar-bongkaran gitu ya, namun malah susah gitu kan ya pas Danu jadi JC gitu ya. Dan ya perlindungannya sangat ketat ya dari LPSK gitu. Jadi kalau menurut gua pribadi ya, Danu jadi JC atau enggak pun enggak masalah buat gua. Yang penting Danu ini sudah mengaku dan sudah ibarat kata ditangkap dan ada pelakunya nih gitu kan. Sekalipun Pak Yosep tidak terungkap, Danu ini akan terungkap dan pada akhirnya Danu juga tentunya harus dipojokkan sampai dia benar-benar mengaku apakah benar-benar Pak Yosep. Jika Pak Yosep benar-benar dia harus membuktikan, jika memang ada orang lain lagi selain Pak Yosep, dia juga harus mengungkapkan gitu ya teman-teman. Oke, segitu ya dari gua. Nanti gue juga mau bahas tentang Pak Indra Jainal ya, karena kalau Pak Indra Jainal memang sangat menarik ya untuk dibahas jika beliau sudah berkata. Oke, segitu ya dari gua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.